Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah taklim rahimahullah. Sedosan ke 11. Sedosan ke 11. No. Iya tak? Bapak Ibu ini ajeng mantu. Persiapannya dari kita. Proses ini orang tahu. Tamunya nyambung nih. Ini kan dia ada pertemuan tamu aku tapi. Tamu ini bukan main-main, malaikat. Karena jalur malaikat itu. Jadi nak jalan. Malaikat berkedatangan yang akan bertamu kepada kita. Antakum Ramadan sayyidu syuhur, amar aban bihi wa ahlan. Jangan syahrul siyami bil barokati wa akrim bihi min sadirin buahid. Roh Tabrani bil apa ibil ma'arif. Ata teko ing sira kabeh. Di sahabatku Ramadan kuwi dadi sayyidu syuhur, bendorone sasi, panglimanya, pemimpinnya. Ada arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Nanti pemimpinnya bulan-bulan itu. Arba'atul hurum nama apa? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab, Dzulhijjah. Itu bulan yang dimuliakan Allah. Dipimpin oleh Ramadan. Ramadan itu sudah ada. Kemudian dijadikan Allah dari saya karena akan beribadah. Maka sambutlah dia dengannya doa Anda. Ja'a teko sarusyami sasi kang usia. Bil barokati kang gowo barokah saka Allah. Allah merupakan barokah di bulan Ramadan. Pak Akri mula mulyakno bihi kelawan Ramadan kuwi. Min zahirin buah hati. Alangkah hebatnya zahir satu akar kata dengan ziarah. Si peziarah, si tamu yang akan datang menziarah kita, buat dia atin segera datang. Bulan Ramadan oleh Rasulullah diibaratkan sebagai tamu yang akan mendatangi kita. Tamunya tidak sebarang tamu, maka kita disuruh menyambutnya. Marhaban, ahlan, wa sahlan. Maka kita sering mendengar kata-kata tarhib Ramadan. Nanti dengar. Kapan? Akan. Pengajian tarhib Ramadan. Dari kata-kata marhaban, ahlan wa sahlan. Rohaba yang aku rohban, rohaba itu marhaban. Artinya luas, lapang, lebar, itu rohaba. Kemudian menjadi istilah bagi orang yang kedatangan tamu untuk mengucapkan selamat datang. Kemudian dikatakan marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya Nurul-Aini, marhaban ya Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya Khairudani. Apa betul?
Kudu apa? Itu syair untuk mempelajari riwayat hidup Rasulullah SAW. Dia syair dikarang oleh orang, ditulis oleh orang yang namanya Barzanji. Barzanji itu nama orang penulis syair untuk mengisahkan tentang Rasulullah sejak lahir sampai beliau wafat. Hampir dari sinau, kemudian dibikin algoman, dibikin nyanyian. Kemudian kita sering dengar ini bulan Murdo berjanjian lagi. Berjanjian, ya berjanjian. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika dan seterusnya. Namanya orang yang artinya Al-Barzanji, terus gampang ketemu berjanjian. Tujuannya apa? Mempelajari riwayat hidup Rasulullah SAW untuk diteladani. Nek malah dipelajari. Nek berjanjian pasukan dengan teknikal. Terus Rasulullah datang ke situ, tidak keseling itu. Karena salah punya. Dan pas bareng kalau itulah perintahnya setan untuk melesetkan kegiatan-kegiatan yang terpuji menjadi kegiatan yang tersesat. Marhaban ahlan basahlan. Di dalam lafaz marhaban itu ada kata-kata yang disembunyikan, yaitu nazaratun ahlan wa halatun sahlan. Disingkat marhaban ahlan wa sahlan. Nazaratun ahlan, Pak tamu, Anda datang ke rumahmu, Anda sebagai keluarga. Anggap saja ini rumah sendiri, kita keluarga. Halal pun dan semua yang ada ini halal bagi penjenengan. Hidangan-hidangan yang tersedia, disediakan kamar tidur, kemudian disediakan kamar mandi yang bersih, semuanya halal bagi tamu. Itu maksud dari marhaban ahlan wa sahlan, sing bodoh-bodohnya selamat datang untuk para tamunya. Itu kalau tamunya manusia. Nah kalau tamunya bulan Ramadan, maka harus kita jamu. Kita sambut dengan hati yang luas, yang lapang, yang hebat, dengan senang hati. Jangan sampai kedatangan Ramadan malah umat malah judik. Itu tidak boleh. Maka pengajian tanpa Ramadan itu dilakukan sebelum datang bulan Ramadan. Sebagaimana Al-Baqarah 183. Kenapa deh? Baqarah 183. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Maksudnya di situ. La'allakum tattaquna itu 12, maksudnya ayyaman ma'dudat. Di sini kedua kali, di sini makanya ada huruf lam kecil. Quran lam itu artinya lah, jangan berhenti. Jadinya di sini. Lanjut. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu dulu pelaksanaannya bertahap seperti tanamnya minuman keras, tidak langsung. Pertama-tama disuruh puasa sampai hampir jam malam. Kemudian yang tidak mampu berpuasa disini, kalau tadi nanti gunaku yang masa berat, itu ya tuh orang miskin boleh memilih poso atau memberi makan orang miskin sisi begitu. Kemudian puasanya itu waktu maghrib buka sampai waktu misal. Kemudian misal sekolah, puasa mana? Dulu-dulunya. Nah ada kasus ketika waktu maghrib datang, orang yang berpuasa itu keturun lebar tidur bar maghrib, berarti orang nggak boleh buka 12 menit. Pas lagi buka keturun, jadi maghrib sampai isya itu boleh buka, boleh bersahur. Bisa sana apa lagi? Maka akhirnya turun mobil lakukan lain atas siapin Rasulullah bisa itu. Akhirnya puasanya sampai waktu maghrib, kemudian maghrib sampai muncul fajar itu bebas makan minum dan berkumpul.
Ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi di Madinah 2 tahun baru turun ayat ini. Sebelum ayat ini turun juga ayat tentang perpindahan kiblat. Jadi selama ini Rasulullah itu kalau sholat di Mekah menghadap ke Masjidil Aqsa, madhep ngalor, nggak ada masalah. Tetapi setelah pindah di Madinah, ketika Rasulullah sholat itu hatinya berat sekali, tidak pede. Kenapa? Kalau di Mekah, nek sholat madhep ngalor itu nggak ada masalah. Bisa tidak ada. Tidak. Madinah. Makanya di sini Madinah, Masjid Aqsa ini Palestina dulu dicapai Israel, dulu nggak ada Israel ini. Maksudnya di sini, nek dia sholat ke Mekah, madhep ngalor, dia sholat ke Buri Ka'bah, sehingga sekaligus madhep Ka'bah yang madhep Masjid Aqsa. Tapi setelah di Madinah, sholatnya madhep ngalor, Ka'bah yang kidul, Mekah yang kidul, maka Allah berat sekali hatinya. Mengguri Ka'bah, masa sholat kok mengguri Ka'bah. Orang yang itu jujur dengan orang Islam ketika pindah Ka'bah itu. Supaya baik kita tuan tadi waktu saya. Jadi kemudian pas sholat ada turun wahyu untuk pindah Ka'bah. Mau nih sholat madhep ngalor, pas tengah sholat, kok madhep kidul. Maka di sana ada yang namanya Masjid Qiblatain ini. Ya Imam Al-Qiblatain ini bahasa itu. Wahai imam, 2 kiblat. Sehingga di sholat, ketika sudah pindah ke selatan, Nabi PD tidak mengguli Ka'bah. Karena Ka'bah dengan Masjid Aqsa itu tua Ka'bah ya, yang dulu lagi begini. Mungkin ini telah menjadi kalau pada itu, aku mau berangkat ya. Itu juga turun di tahun kedua Hijriah tentang perintah pindah Ka'bah. Pada tahun itu juga ada perintah, ada kejadian perang Badar. Poso itu 17 dino, terus perang. Perangnya perang untuk menentukan Islam ini lanjut atau habis. Kalau ngatus musuh 1000. Karena nanti balan kalau ngatus, kafir balan itu perang Badar. Poso itu 17 dino, perang. Jadi ketika puasa Ramadan, ibadah Nabi perang. Tetapi kemudian kita mendengar riwayat Sawunna ini ibadah itu turunnya poso ini ibadah. Apa dia? Wong mungkin nek poso turu, Nabi nek poso perang. Enggak cerita loh. Ini turun dari ibadah pada Nabi perang. Nabi mulai perang itu umurnya saya tahun muncul 51 tahun lagi gak ada perintah perang. Pak Selamat berapa tahun? Kalau ngantuk itu belum paling gak selama ini kami perang. Saya kesini tahu lagi perang. Perangnya gak main-main. Memimpin perang 22 kali Nabi pimpin perang sendiri. Nek Fikro itu dalam waktu 10 tahun. Yang dibikin sahabat lain lebih banyak lagi. Maka bulan Sa'ban turun ayat untuk berpuasa masih ada waktu, maksudnya harus ada persiapan sebagaimana hari ini bulan Sa'ban. Sayang itu kayak kurang 10 dino. Itu lari enggak ada. Dibeli kurang 10 dino. Normal itu kurang setahun lari. Persiapannya awal. Maka pada tadi Pak akan lapangkan hati kamu untuk menyampaikan Ramadan. Jangan sampai ada perasaan-perasaan yang negatif. Kayak ada tamunya ini luar biasa, membawa oleh-oleh yang sangat digambarkan oleh seluruh manusia di muka bumi. Apa oleh-olehnya? Guru biro lalu masyarakat dan mami gambi akan diampuni dosa-dosanya. Ini yang paling penting. Dalam hidup ini yang paling penting, amal kita diterima Allah. Yang satu, yang lain, dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga nanti ketika kita berpulang kepada Allah, langsung masuk surga, rasa mampir
rokok. Itu hadiah yang luar biasa. Maka persiapannya harus jauh-jauh hari sudah persiapan. Persiapan ilmunya, siapa yang ini masih kecuali ini menunjukkan satu hari. Masih ada waktu sebulan hari. Rukun puasa, syarat wajib puasa, syarat-syaratnya puasa yang membatalkan puasa, siapa yang boleh berbuka terus orang nyaur, berbuka yang nyaur, berbuka boleh buka, nyaur terus bayar fidyah, boleh berbuka, nyaur orang bayar fidyah. Mumpung masih ada waktu dipelajari terus. Ketika di Mekah, Rasulullah diperangi, diserang, diancam oleh penduduk Mekah sampai hampir terbunuh. Tetapi Nabi sekalipun tidak melawan. Alias 16 tahun Rasulullah itu menahan diri, menahan kesabaran yang luar biasa. Pas sholat dibeli kotoran unta, dibandemi batu, kemudian dibaikot, berkali-kali diancam akan dibunuh. 13 tahun ngapet. Tetapi karena setelah pindah ke Madinah, ternyata musuhnya semakin banyak. Yang Mekah musuhnya bersiji, guru wong musyrik, wong kafir. Barang pindah di Mekah musuhnya ada musyrik, ada kafir, ada munafik, ada Yahudi, ada Nasrani. Dan mereka tidak semakin kendor memusuhi Nabi, tetapi semakin mengerahkan seluruh kekuatan orang kafir. Sampai ada perang aksen, perang gabungan itu. Oleh karena itu pada bulan Ramadan itu diizinkan perang oleh Allah, baru berperang. Perangnya bukan menyerang, tetapi bertahan, mempertahankan diri. Bukan invasi, bukan menjajah. Yang ingin kami katakan di sini bahwa selain persiapan ilmu tadi, kemudian untuk penyambutan agung itu, penyambutan agung adalah dengan utamanya dengan berpuasa sendiri, dengan tidak makan, tidak minum, dengan 3 tingkatan puasa. Kemudian disambut tahun ini dengan tadarus, targetkan mulai dari ini selama Ramadan saya akan tatap ini dan sore. Lalu, kurang nanti kalau ada yang sana, mulai dari sekarang ditarget. Ada target, ada rencana, kemudian dipetakan. Ini mumpung ada beberapa angkuran pahala dari Allah. Karena ada target mulai dari ini. Masa tak urut-urut atau Al-Quran? Padahal yang namanya iman kepada Al-Quran, atau iman kepada kitab Al-Quran, itu syaratnya harus percaya, tidak ragu, tidak pernah nyalai 6.000 sudah 6 ayat Quran. Quran ini. Oke. Dan mau coba belum dalam imannya itu. Jiwanya berarti maknanya dalam imannya itu. Ulai kan dosa itu iman yang benar. Maka untuk Ramadan, insya Allah nanti kalau penjaringan sungguh-sungguh akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksud target Ramadan seperti itu, mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Nek boleh betul paling dia takjil oke tunggal alias orang cek. Nek boleh tidak darab takjil pemandian. Puasa bareng masih jangan ada takjil. Jangan apa soto udah jangan malah udah gerak aja. Memang juga pasal ini dicapai ke dalam makan masalah. Itu persiapan untuk menyambut Ramadan, sholat malamnya dipersungguh-sungguhi, kemudian zikir tahlil, memperbanyak sholawat, kemudian iktikaf, dan tidak kalah penting adalah untuk menanamkan hikmah-hikmah Ramadan, hikmah puasa di dalam sanubari. Artinya nanti kalau penjenengan intir-intir berapa? Mulai kan? Apa yang diingat? Kalau kita paham terus yang diingat tahu? Itu lagi jawab. Tidak pernah. Ini bukan macam. Yang diingat Nabi poso-poso perang. Ini belum maksudnya. Ya teman-teman berlaku poso mereka yang parah. Aduh. Kok di sini man? Perang itu luar biasa. Kau nyowo, kalau ngatus untuk 1000, Masya Allah. Itu kita gali hikmah Ramadan, hikmah puasa.
sehingga bisa menguatkan jiwa, menguatkan iman, menguatkan tekad untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang sabar, untuk menjadi orang jujur, untuk menjadi orang disiplin. Maka ya, no. Itu maksudnya persiapan Ramadan itu menipu. Ilmunya diupdate, menggunakan status nyawa jadi kan benar itu butuh dibentukkan update. Ini ilmunya juga jangan sampai kita puasa di tahun 2025 nganggo ilmu zaman SD bisa Pak Budi yang ngajari puasa nggak boleh. Sholat tahun 2025 nganggo ilmu zaman SD sekolah malah bisa. Di samping mengajarinya ilmu secara logika, secara pikiran juga ilmu hati. Kita cermati, kita renungkan, kita tampkan perjuangan Rasulullah SAW untuk memilih kita sehingga detik ini kita berada di sini. Jasa Nabi tidak karuan besarnya. Kalau ini kita sudah di sini, tidak bisa terancam jiwa raganya. Kemudian harus melakukan sifat-sifat yang tidak mudah. Artinya ketika Rasulullah beristrikan film kawan Nabi, film 11 yang bersama-sama hidup itu 9. Itu yang belum kita tadi. Alangkah hebatnya Rasulullah mengelola perasaan sombong, sukses. Pak Selamat mengelola perasaan siji, Sukses. awalnya dibujuk siji kan terus aneh-aneh kayak pada. Ya apa kalau nek aneh kayak anjing. Nabi 9 istri itu mewakili 9 karakter wong wedok. Karakter perempuan itu warna songo itu, ada yang berdiri, ada yang jualan, ada yang punya nesu rakyat orang hari, ada yang tukang utang, ada yang camburuan. Jadi sifat-sifat jelek warna songo ditaklukkan Nabi kabeh menjadi wanita solihah, menjadi wanita yang luar biasa iman dan Islamnya. Murah kau ni songo ni, so kau ini siji ya. Setidaknya terangkan kepira. Besok sarapan murah, besok dengan kawan. Lanjut dulu di sini kau, besok yang mana? Bunyi, masya Allah. Pun begitu itu. Kita ada diam. Persiapan-persiapan ini dimaksudkan agar kita betul-betul siap dengan hilafah, dengan senang. Ramadan betul-betul merupakan makanan yang lezat, makanan yang sangat menyenangkan. Makan apa? Makanan rupiah kita. Karena Bapak Ibu, manusia itu terdiri dari materi dan ruh. Materi kita berasal dari tanah, dari tangan, dari sikit ini. Kemudian dari roh Allah, yaitu menjadi jiwa kita, menjadi hati ini. Dan hati makanannya berbeda dengan nafsu. Kalbu itu belum makan, nafsu belum makan. Makanan nafsu adalah sego. Kalau roti, nah, sego roti ini makanan nafsu jasmani. Makanan kalbu yaitu nutrisi, gizi rupiah. Yang itu hanya bisa didapatkan dari saripati ibadah. Itu makanan kalbu manusia. Oleh karena itu puasa ini bagi orang yang betul-betul sudah sampai ilmunya, tidak hanya puasa perut dan bawah perut, itu puasa aja nih. Puasa mengendalikan perut dan bawah perut, kecuali itu bawah perut. Itu puasa yang paling minimal. Yang minimal saja gagal, apalagi nanti yang kedua puasa untuk mengendalikan kepala, pundak. Mengendalikan mata, telinga, mengendalikan kaki, tangan, dan sebagainya untuk tidak maksiat. Ini puasa tingkat menengah. Nah, itu sudah lumayan. Mulutnya dikendalikan untuk tidak kata-kata yang dilarang, matanya tidak nyawang yang dilarang, telinganya dan seterusnya. Kemudian puasa yang tertinggi adalah puasa hati. Hatinya berpuasa. Hatinya fokus muraqabah. DDP mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sebulan suntuk fokus hanya kepada Allah. Yang tingkat ketiga ini kalau sampai hatinya itu gagas musure pokoknya apa batal itu. Karena dia sudah berpaling dari Allah.
ilmu dari Allah, nyawa, untuk sore pokoknya pokok. Jadi hatinya fokus. Itulah yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 300 pasukan menghadapi 1000 musuh menang dengan sangat mudah. Karena kolbunya imannya sudah terlatih digundeng selama 13 tahun di Mekah. Nah, umat Islam hari ini ketungge-tungge kabeh, ibu bulan mau kafir, kalau kafir hari ini. Kenapa? Karena imannya amburadul. Imannya sangat-sangat memprihatinkan. Musliman apa tidak ini? Musliman apa? Saya bikin iman berantakan apa? Jadi tidak terlatih dulu, apa? Duit. Saya kira duit 16 kabeh akhir kabeh ini. Itulah agama manusia ini adalah duit. Tuhannya adalah duit. Dalam sebuah hadis dinyatakan butuhum ilahum. Tuhannya adalah perut. Nah perut itu ya mengisi perut ya dari uang itu. Jadi semuanya dari setelah duit itu masya Allah. Karena memang imannya hatinya tidak pernah dikasih vitamin, tidak pernah dikasih gizi. Yang dikasih gizi hanya fisiknya gendut-gendut, bakar-bakar. Tetapi mentalnya, moralnya sangat rapuh sekali. Dan ini dunia umumnya, Indonesia punya panen raya. Panen raya apa? Tanduran, ternak apa? Ternak hawa nafsu. Karena hawa nafsu di ternak di Indonesia ini sangat-sangat subur sekali. Mau ternak hawa nafsu. Sing diragati larang-larang, sing dirapu, sing dikobor toro binatangnya hawa nafsunya. Sehingga peradaban yang itu dari ini adalah peradaban hawa nafsu. Nafsu akal perkaya yang berkuasa di muka bumi Indonesia ini. Enggak peduli itu bukan ibadah atau yang tidak tahu ibadah. Hari ini muncul Majelis Ulama Nusantara, nyanyi Majelis Ulama Indonesia. Biro Cino atau Dalil. Jadi sing ramas tanah raya itu dibilang oleh Majelis Ulama Nusantara ini sudah muncul. Jadi kuatnya di pecah belahnya antara ada orang tua ini. Maka nanti ke depan dia akan ada Muhammadiyah Nusantara, oke? Ada NU Nusantara, Islam Nusantara kan ada nih. Bila perangkatnya nanti ya KPU terus pindah, KPU pindah nih di kota Nusantara, Kalimantan Kono. Indonesia ini terus, nih bunga kok? Indonesia ini bunga kok? Di Pek Cino Kabiet, uangnya ekonomi. Kasih dulu. Di Bandung apa yang kita kan? Intinya di bukan di Pak Cino ya, jadi orang ya. Orang kita sedih, diusir. Itu kita ada banyak. Kan contoh-contoh sudah banyak. Al-Ankabut 40, surat Al-Ankabut ada 40. Semuanya akan dilibas oleh Allah. Umat Nabi Nuh sudah dilibas dengan banjir. Umat Nabi Lut dibandungi waktu berapi, kemudian dibalik buminya. Firman gelap-gelapnya segera. Kemudian umatnya kaum Samud di suatu berbeda. Semuanya penyebabnya adalah dosa dan maksiat. Kenapa dosa dan maksiat terjadi? Karena hawa nafsunya diternak, dikasih makan penuh-penuh nih kok, rosok-rosok pada sini. Nah ketika sekarang hawa nafsu diternak di Indonesia ini, maka apa itu tinggal milik kaya umat Nabi Nuh. Oke, dilibas Allah dengan banjir. Apa kaya umat Nabi Nuh dibuat dengan waktu berapi, kemudian dibalik jagatnya begini. Tenggelam kabeh, apa kaya Qarun, bodone kabeh tenggelam di dalam bumi. Siap-siap ya, kawin diri. Nah orang doa, kau biar, ini orang dimana aja dia kurang ajar ini. Maka Ramadan ini, kalau dia sukses, mesti semua persoalan yang ada di negeri ini akan beres. Karena semua rubah kerentang ribetnya hidup ini penyebabnya adalah dosa. Solusinya adalah takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Saya kepada yakin kepada Allah. Saya tidak mau percaya kepada Allah. Jadi solusi dari segala sesuatu ini adalah ketakwaan. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, semuanya. Menjalankan perintah di dalam 6.666 ayat. Perintah adalah apa? Apa dia? Meninggalkan larangan yang dilarang oleh 6.666 ayat Quran. Pertanyaannya harus kamu dulu yang besar. Terus kata dulu. Mulanya kita debat itu
ini ngerti tesik juga masuk ke kanan ya. Karena di toko yang sebelum mungkin ketika kita kepengen membangun kehidupan yang katanya baldatun walaupun rukun, hanya itu caranya. Tetapi kalau cara seperti ini, ya tinggal pilih saja. Nanti pengen disiksa seperti siapa? Kan sekarang sudah kerusakan sudah semakin menggila untuk menjaga yang kaki dan batin, susahnya luar biasa ini. Membedakan orang yang baik dan orang yang jahat sangat-sangat susah. Nah terus bagaimana kita alaikum anfusakum, selamatkanlah diri kalian masing-masing. Latihannya lewat Ramadan besok, persiapannya harus komplit, termasuk persiapan duit. Kumpulkan duit sebanyak-banyaknya untuk menyambut waktu Ramadan. Duit itu apa? Untuk biaya apa? Biaya hidup apa? Biaya hidup akhirat, bukan hidup duniawi. Dibawa duitnya untuk sedekah, untuk infak. Itu biaya di akhirat kita. Maka kemarin disampaikan kalau Bapak Ibu nanti mau ngajari duit untuk sedekah, dianjurkan diberikan sebelum Ramadan ini atau di awal Ramadan. Nah, harus mengenai baju koko kalau itu kakak TP, waktu setahun bisa itu gaji baju koko ya. Berikan sebelum Ramadan. Ini itu butuh berikan ini, bilang bro. Kalau baju di dia akan di ya kalau tenang. Anak nenek saya kan itu cilik ini Pak penjahit, lumayan untuk posisi setahun. Ini loh. Kalau untuk itu-ituan, hitungnya luar biasa. Timbul agak banyak. Turunan wayangan. Ini wayangan salah satu wayangan kemarin. Itu dari sini. Habis-habisan tidak ada berapa-berapa. Malah saya kurang-kurang kita tambahnya. Bagus yang untuk lagi lagi. Ya, mungkin untuk aja. Siapkan dana, kita habiskan dana kita, bukan kita habiskan, tetapi untuk kita nikmati nanti di akhirat. Tentunya dengan promo-promo, karena dunia ini tempat kita berusaha, hasilnya akan kita nikmati nanti di akhirat. Bapak Ibu yang hormati, mari mulai dari ini kita siapkan, termasuk dites dari kita. Aku yang termasuk sambil terus. Sokosok jadi kalian ini. Saya ini kita kaget. Makan sambil lagi tadi biye, kemudian bukan mobil lagi terus biye, kemudian rapokan kos dari kolak itu. Kampungan ini. Itu bahkan setan itu. Kurangi goreng-gorengan deh. Wah, ada yang Pak. Artinya nanti selama ini sebenarnya dites badannya. Aku nek besok orang lampau enggak. Nanti dikatakan ke Ramadan. Aku nek teman-teman ini kok apa terus katanya enak. Dihentikan di Ramadan. Dites yang mana kita kebenaran diteruskan, yang berarti mendapatkan musibah dihentikan. Puasa bisa kita laksanakan dengan penuh semangat. Jangan sampai nanti malah puasa depok, nanti dia jual KB. Boleh dua. Biasanya orang aku habis-habis kosong, aku habis-habis bisa. Terus asam lambung muka, kolesterol betul, tensi, dua salam seperti puasa. Alasannya sakit. Padahal yang mengetahui keadaan kita adalah diri kita masing-masing. Musuh kita bukan orang lain, musuh kita adalah hawa nafsu kita. Apa ciri-ciri hawa nafsu? Hawa nafsu itu ciri-cirinya kepengen buku RPDW. Itu hawa nafsu. Ciri-ciri hawa nafsu. Jadi tidak bermanut aturan, enggak, bermanut uang, enggak. Sedangkan yang betul, buku RPDW. Dan ini surat 45 ayat 23, satu. Yang kedua, surat 25, surat 45 ayat 23. Yang kedua, surat 25 ayat 43. Bahwa ciri orang itu adalah kepingin nuruti KPD. Jatuh uang lagi, ini salah tersinggung. Kalau ini sakit, diwasuli bergetar-getar. Dan itu paling susah untuk kita kendalikan. Mungkin ada orang 5 yang menjadi target besar di dalam kita berpuasa Ramadan untuk menservis kondisi iman kita. Kondisi iman ini diukur mesin, dicopoti, diresihi. Kondisi iman adalah sabarnya, diresihi, sabarnya, syukurnya, ikhlasnya, jujur, disiplin dan sebagainya. Kalau itu nanti kembali menjadi kondisi imannya menjadi jos. Kalau imannya hebat, maka tidak ada yang bisa mengalahkan di dalam mengarungi kehidupan ini. Ketika dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Kita cek Bapak Ibu. Sekarang ini sabar itu 9% lagi. Sabar kita ini berapa persen? Jadi ini loh.
Rosin untuk dikasih orang dengan sabaran di sini berapa persen ini. Kemudian keikhlasan kita masih berapa persen? Itu nanti ditanya satu-satu, dicek di Ramadan. Kemudian kejujurannya, kedisiplinannya, pemaafnya, longgarnya,